Jelang Hari Raya Idul Adha, persediaan daging sapi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencukupi. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sarawak menetapkan 209 ribuan orang masuk dalam DPT. Seorang jemaah calon haji dari kloter 22 asal Kabupaten Tebo meninggal dunia di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 23 Juni 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menariknya untuk Anda bersama saya Habib Wijaya. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, saudara, jelang Idul Adha, persediaan daging segar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur aman dan melimpah. Pasalnya masyarakat lebih banyak mengkonsumsi daging sapi lokal daripada daging dari luar daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjamin ketersediaan daging sapi segar jelang Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Ada ratusan hewan ternak yang siap dipotong dan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Timur Muhammad Awaludin mengatakan, ketersediaan hewan kurban tahun 2023 ini cukup aman dan tersedia. Bahkan pihaknya juga menyiapkan daging beku untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Adha. Sementara itu, pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga lebih banyak mengkonsumsi daging sapi lokal daripada daging sapi dari luar daerah, sehingga dipastikan kebutuhan daging masyarakat bisa tercukupi dengan baik. Ketersediaan daging juga untuk yang siap potong juga cukup banyak dan cukup terpenuhi untuk kebutuhan Lebaran. Berapa ton Pak untuk ketersediaan daging, Pak? Kalau terkait dengan ketersediaan daging, kita memang kan tidak ada daging itu yang tersedia karena pola konsumsi daging masyarakat kita tidak seperti di kota. Tidak terlalu banyak memang stok dagingnya, tapi untuk menjelang hari Lebaran, menjelang hari Idul Adha atau hari besar keagamaan, daging kita sangat cukup. Selain kebutuhan daging, Desperindak Tanjung Jabung Timur juga memastikan jumlah pasokan bahan pokok tetap aman, sehingga harga bahan pokok di pasar tradisional tetap stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Terkait dengan PPDB, saudara, orang tua siswa saat ini diminta untuk tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit. Karena saat ini pemerintah telah menetapkan 4 jalur masuk yang juga harus dipatuhi pada penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA sederajat tahun ajaran 2023 hingga 2024. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 telah dimulai sejak 9 sampai dengan 23 Juni 2023 untuk jalur afirmasi, sedangkan 19 sampai dengan 23 Juni 2023 dibuka untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau PTO, jalur zonasi, dan juga jalur prestasi. Hingga hari ini secara teknis pelaksanaan penerimaan PPDB di SMA Negeri 1 Kota Jambi masih berjalan lancar. Namun terdapat satu kendala yang dihadapi pihak sekolah, yakni beberapa orang tua yang masih memaksakan kehendak agar anaknya bisa masuk ke SMA Negeri 1 yang dianggap sekolah favorit. Padahal di luar dari 4 jalur masuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk jalur zonasi ditetapkan 55%, jalur afirmasi 15%, jalur prestasi 27%, dan jalur perpindahan tugas orang tua 3%. Hingga hari ini sudah ada sekitar 800 lebih peserta yang mendaftarkan diri, sedangkan kuota yang disiapkan hanya 342 siswa terdiri dari 10 rombongan belajar atau rombel. Alhamdulillah sampai dengan hari keempat hari ini dari pendaftaran untuk jalur zonasi, prestasi, dan PTO itu kegiatan berjalan lancar. Terkait dengan PPDB sejauh ini sebenarnya berjalan dengan relatif baik dan lancar. Kesadaran masyarakat juga sudah semakin baik, tapi barangkali memang masih ada 1-2 orang yang barangkali memaksakan kehendak untuk bisa diterima di sekolah pilihannya.
Rahmi, orang tua pendaftar mengatakan anaknya masuk melalui jalur perpindahan tugas orang tua dari Jakarta ke Jambi dan sengaja memilih SMA Negeri 1 karena dianggap sekolah favorit. Kami juga melihat sambil googling ya sebelum kami ke kota Jambi, sekolah-sekolah terbaik. Pastinya kami dari selaku orang tua untuk memilih sekolah terbaik ya, termasuk SMA Negeri 1 Jambi. Terus mungkin juga kedua terdekat dari rumah. Untuk masing-masing jalur masuk memiliki persyaratan berbeda. Jalur afirmasi khusus bagi keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kartu PKH dan KKS. Kemudian jalur prestasi harus memiliki nilai rapor yang tinggi khususnya 7 mata pelajaran, yakni mata pelajaran agama, IPA, IPS, PKN, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika, serta ditambah sertifikat akademik maupun non-akademik. Jalur perpindahan orang tua wajib melampirkan surat keputusan atau SK perpindahan orang tua, baik perpindahan antar provinsi atau kabupaten kota, khususnya mereka yang bekerja di instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Terakhir, jalur zonasi harus memiliki KK minimal usia kartu keluarga 1 tahun. KK masuk pada zona wilayah tersebut yang juga harus dibuktikan dengan titik koordinat rumah. Andri Wijaya, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Seluruh petani pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluhkan murahnya harga jual pinang. Saat ini pinang hanya dihargai Rp5.000 per kilogram. Harga pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merosot. Saat ini harga pinang hanya Rp5.000 per kilogram dari harga sebelumnya mencapai Rp30.000 per kilogram. Bahkan harga pinang hanya ada yang dihargai Rp3.000 per kilogram. Salah seorang petani pinang, Sadino, mengatakan anjloknya harga pinang telah terjadi sejak awal tahun 2023. Penurunan harga itu berdampak terhadap perekonomian petani pinang. Seluruh petani pinang berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi anjloknya harga pinang. Pinang yang gantung. Kalau pinang kocek, tuh orang jarang yang bikin lagi, orang tidak mau. Tidak mau beli lagi, Pak? Bukan tidak mau beli, orang tidak mau ngolah ngocek itu tidak mau. Kalau sekarang berarti masih 6.000, Pak ya? Kalau sekarang masih 6.000 yang pinang gantung nih. Kalau yang tidak do gantung berapa, Pak? Kalau yang tidak gantung ada yang 3.000, ada yang 4.000. Artinya anjlok turunnya, Pak? Iya, jauh, bukan anjlok, memang jauh. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu daerah penghasil komoditas pinang terbesar di Provinsi Jambi. Sebagai daerah penghasil pinang, membuat masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan pinang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, serapan anggaran di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun di tahun 2023 kali ini masih sangat rendah. Karena hingga 5 bulan berjalan saat ini serapan anggaran belum mencapai 25%. Menjelang berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2023, serapan anggaran pemerintah Kabupaten Sarolangun masih sangat rendah. Hingga pekan kedua bulan Juni 2023, serapan baru mencapai 20%. Serapan anggaran yang baru 20% ini merupakan realisasi belanja secara keseluruhan, baik belanja pegawai maupun belanja operasional dan belanja modal. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Endang Abdul Nasir mengatakan, ia telah meminta bagian pembangunan untuk melakukan evaluasi guna mengetahui OPD mana saja yang realisasi anggaran yang belum berjalan. Jika melihat tren yang ada, serapan anggaran di semester 1 ini sangat lamban jika dibanding dengan tahun 2022 lalu. Lagi disusun oleh Kabak Pembangunan RC 2, akan ada rapat proyek progres. Kalau kemarin baru sekitar 20% lebih, baru masih rendah saya. Itu Pak PJ agak khawatir kan, kenapa lambat? Maka harus dorong. Kita tidak tahu permasalahannya apa. Mungkin pertama masalah mutasi kemarin banyak penggantian PA, bentuk SK ganti semua. Jadi kita kalau mutasi dia tengah-tengah kayak gitulah penyakit. Endang Abdul Nasir meminta organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat mengoptimalkan dan menyegerakan program pembangunan. Apalagi Kabupaten Sarolangun menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2023. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh memusnahkan barang bukti hasil tindak
kejahatan selama tahun 2023. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari narkotika, miras hingga obat-obatan tanpa izin edar. Petugas Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti hasil sitaan atas tindak kasus kejahatan selama tahun 2023. Barang bukti hasil sitaan itu berasal dari 24 perkara narkotika dan 13 perkara tindak pidana umum serta 6 tindak perkara ringan. Semua barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Winanto mengatakan untuk barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu dan ganja serta obat-obatan tanpa izin. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dan dibakar, sedangkan miras dimusnahkan dengan menggunakan alat berat. Ini perkara yang kami musnahkan terdiri dari 24 perkara narkotika, 13 perkara tindak pidana umum, dan 6 perkara tikpiring. Perkara tikpiring ini adalah perkara tindak pidana ringan dengan barang bukti berupa 396 botol minuman keras dan 40 liter tuak. Untuk perkara narkotikanya, perkara narkotika jenis sabu, barang bukti yang kami musnahkan sebanyak 37 paket kecil dan 6 paket sedang. Widanto juga menyampaikan saat ini pihaknya juga tengah mendalami beberapa kasus yang sama. Jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka barang bukti hasil sitaan tersebut juga akan dimusnahkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menargetkan data warga di Kelurahan Pemekaran akan selesai hingga akhir tahun 2023 kali ini, Saudara. Namun pemerintah kota meminta agar pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi mendukung kelancaran pendistribusian belangko KTP. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Jambi, ada sekitar 200.000 KTP elektronik dan 74.000 kartu keluarga yang perlu melakukan pembaharuan karena adanya pemekaran kelurahan. Namun pada tahun 2023 ini, anggaran APBD Kota Jambi hanya tersedia untuk mencetak sekitar 100.000 KTP elektronik. Sehingga pengurusan secara kolektif hanya untuk perubahan kartu keluarga dan tidak bisa untuk pembaharuan KTP elektronik. Terlebih lagi, Dukcapil memprioritaskan cetak KTP pemilih pemula. Kendati demikian, Disdukcapil Kota Jambi tetap menargetkan data warga di Kelurahan Pemekaran tersebut rampung hingga akhir tahun 2023 ini. Untuk itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas minta dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar melancarkan pendistribusian belangko KTP elektronik. Karena saat ini kan kami sedang memproses juga masyarakat yang wilayah terkena pemekaran kelurahan. Jadi kan ini kan ada lebih kurang 5 kelurahan baru dan 5 kelurahan yang terdampak pemekaran. Jadi 10 kelurahan yang terdampak pemekaran yang sekarang ini sedang diproses perubahan dokumen adminnya. Kalau menurut data lebih kurang 200.000 wajib KTP dan 70.000 KK yang terdampak dengan pemekaran kelurahan ini. Nah, kemarin sejak bulan Januari akhir kita mulai proses ini. Nirwan Ilyas menambahkan selain layanan di kantor Disdukcapil, pihaknya juga melakukan upaya jemput bola dengan turun langsung ke lapangan setiap hari Sabtu untuk pembaharuan administrasi kependudukan masyarakat Kelurahan Pemekaran. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, daftar pemilih tetap di Kabupaten Batanghari pada pemilu tahun 2024 mendatang mengalami penurunan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. KPU Sarawangun telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pemilih laki-laki lebih banyak dari jumlah pemilih perempuan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Sarawangun telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu 2024. Pada pemilu 2024, DPT mencapai 209.632 orang pemilih. Dari jumlah itu, DPT laki-laki mencapai 105.925 orang, dan DPT perempuan hanya 103.707 orang. Jumlah pemilih ini tersebar di 856 tempat pemungutan suara TPS yang berada di 158 desa dan kelurahan dari 11 kecamatan. Ketua KPU Sarawangun Ahmad Mujadid mengatakan, penetapan DPT ini merupakan hasil rapat pleno dari rekapitulasi DPS hasil perbaikan akhir tingkat kecamatan di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarawangun. Selanjutnya mungkin dalam waktu dekat nanti kita undang juga media dan stakeholder yang ada, kita FGD, fokus group discussion terkait pemilu serentak. Jadi memang pontokan kita di divisi Datin itu Pak Edi Zamra fokus memang di DPT karena hari Rabu ini sakral, karena DPT ini saya pikir ruhnya ini pemilu serentak nanti. Kalau DPT kita kacau, bagaimana kita mau melaksanakan pemilu kan? Usai penetapan, DPT Pemilu tahun 2024 akan segera diumumkan kepada masyarakat dengan cara menempelkan DPT di beberapa tempat strategis di setiap desa agar diketahui masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara KPU Kabupaten Merangin saat ini saudara telah menetapkan sebanyak 276.576 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Dan jumlah tersebut saudara bertambah sebanyak 12.892 orang dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 yang lalu. KPU Kabupaten Merangin telah menetapkan DPT untuk pemilu tahun 2024 mencapai 276.576 orang. Jumlah itu terdiri dari 139.669 pemilih laki-laki dan 136.907 pemilih perempuan yang tersebar di 1.202 TPS. Penetapan itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT Kabupaten Merangin. Ketua KPU Merangin Sobirin mengatakan, jumlah pemilih pada pemilu 2024 meningkat dibandingkan pemilu 2019, mencapai 12.892 jiwa. Penetapan jumlah DPT itu karena bertambahnya data pemilih baru, seperti warga yang baru memiliki kartu tanda penduduk dan warga yang pindah domisili ke Merangin. Selain DPT, penambahan TPS di Merangin juga terjadi peningkatan dari tahun 2019. Jumlah TPS pada tahun 2019 lalu hanya 1.190, sedangkan pada pemilu tahun 2024 mencapai 1.202 TPS. Dari 1.202 TPS itu, 1.200 diantaranya masuk kategori TPS reguler, sedangkan 2 lainnya merupakan TPS khusus yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bangko. Untuk DPT Merangin itu sejumlah 276.576 yang terdaftar di daftar pemilih. Ya, nanti daftar pemilih ini akan diumumkan oleh KPU melalui laman web KPU, kemudian nanti di PPS akan diumumkan di desa. Hasil penetapan DPT di tingkat Kabupaten Merangin ini akan dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan pleno rekapitulasi pada tingkat Provinsi Jambi bersama dengan 11 kabupaten kota lainnya pada 26 hingga 27 Juni mendatang. Ramadan Cebita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024. Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan, terdapat penurunan jumlah DPT. Daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 telah ditetapkan usai dilakukan tahapan verifikasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Dari hasil penetapan jumlah DPT pada pemilu tahun 2024 hanya 222.203 orang. Jumlah itu menurun dari DPS HP sebelumnya yang mencapai 222.600 orang. Ketua KPU Kabupaten Batanghari Ahmad Halim mengatakan, pengurangan jumlah pemilih itu dikarenakan adanya data pemilih ganda serta meninggal dunia.
Sementara bagi pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap, akan tetap difasilitasi untuk bisa menyalurkan hak suaranya melalui daftar pemilih khusus dengan syarat melampirkan KTP elektronik. Di DPS HP akhir, total DPT itu 222.600 dan kita tetapkan kemarin per tanggal 21 222.203. Artinya ada pengurangan jumlah DPT itu sebanyak 397 orang. Ahmad Halim menambahkan meski DPT telah ditetapkan, namun KPU Kabupaten Batanghari masih tetap menunggu regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri tasyakuran Purnasiswa Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Rimbo Bujang. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen editorial Saudara sesaat lagi. Kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, untuk bisa terus berkomitmen mendukung kemajuan kualitas pendidikan keagamaan di daerah, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri pengajian akbar dalam rangka tasyakuran Purnasiswa di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Unit 2 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong hadirnya pendidikan keagamaan yang berkualitas dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan daerah. Langkah ini sesuai misi ketiga yang menjadi target kerja pemerintah, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan Jambi Mantap. Menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas, khususnya pada institusi pendidikan ilmu agama, akan memudahkan upaya pemerintah dalam membangun generasi yang berperilaku baik, dengan tingkat kecerdasan intelektual maupun spiritual tinggi. Hal tersebut ditekankan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menghadiri pengajian akbar dalam rangka tasyakuran Purnasiswa Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Unit 2 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Wagub mengatakan, institusi pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menyampaikan dan mempertahankan pendidikan ilmu akhlak yang berkualitas untuk kemajuan daerah. Pembangunan institusi pendidikan agama harus terus didukung dalam upaya menjamin nilai-nilai agama generasi muda tidak tergerus perkembangan zaman maupun teknologi. Saya ulangi, kita apakan anak-anak kita hari ini, begitulah gambaran nanti di saat kita sudah tidak ada. Dan gambaran yang kita laksanakan di dunia sekarang ini, itulah gambaran pulau panjenengan insyaallah wonten alam barzah mangke lan wonten akhirat. Oleh karena itu, diakui atau tidak, bahkan diminta atau tidak, seluruh pondok pesantren khususnya di Tebo ini yang saya tahu bahwa tidak sedikit, sungguh sebenarnya amat sangat besar perannya bagaimana menyiapkan generasi penerus sumber daya manusia yang berkualitas, dan berkualitas bukan mungguing pemerintah saja, tapi berkualitas mungguing Gusti Allah. Amin ya rabbal. Abdullah Sani berharap tasyakuran Purnasiswa tersebut menjadi momentum untuk peningkatan kualitas, inovasi, serta kreativitas institusi pendidikan Islam dalam menciptakan insan-insan cerdas yang memiliki mental tangguh. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar berbagai kegiatan dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Pada kegiatan itu, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Dialyansyah mengajak semua masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni lalu diperingati oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan melakukan penanaman berbagai jenis pohon di Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam. Tak hanya penanaman pohon, pada kegiatan itu juga digelar perekaman KIA dan KTP elektronik serta bakti sosial seperti pelayanan pengobatan gratis dan sunatan massal. Pejabat Bupati Bahyuni Dialyansyah mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu merupakan momentum yang baik untuk mengkampanyekan gerakan buang sampah yang benar dan meningkatkan kesadaran seluruh pihak agar mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti kantong kresek dan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
mengadakan kegiatan Hari Lingkungan Hidup yang sebenarnya pada tanggal 5 Juni, cuma karena ada kesibukan dan kepadatan maka dijadwalkan pada hari ini. Pada hari ini juga selain Hari Lingkungan Hidup, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menyiapkan sarana kesehatan gratis, sunat massal, dan melakukan perekaman EKTP dan KIA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi Epi Syahrul dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menggalakkan berbagai langkah dan upaya dalam mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat, yakni dengan cara membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak dalam mengatasi permasalahan lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Pentingnya menjaga dan mengatasi permasalahan lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kampanye kendalikan sampah plastik harus dimulai dari kita masing-masing individu dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, seperti kantong kresek, pipet, air minum kemasan, dan lain-lainnya. Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema solusi untuk polusi plastik. Dalam rangka peringatan tahunan ini, Pemkab Muaro Jambi mengadakan berbagai perlombaan tingkat mahasiswa dan pelajar. Selain itu, Pemkab Muaro Jambi juga memberikan bantuan kepada kelompok swadaya masyarakat TPS 3M berupa kendaraan roda 3. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, program seleksi rekrutmen magang ke Jepang yang difasilitasi Disnaker Trans Provinsi Jambi saat ini telah selesai dilaksanakan. Dan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan para generasi muda dan juga mengurangi angka pengangguran kerja di Provinsi Jambi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah memfasilitasi pelaksanaan seleksi dan rekrutmen peserta magang ke Jepang yang mencari kerja melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Program ini dibuka langsung Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Bahari beberapa hari yang lalu. Kegiatan seleksi magang ke Jepang berlangsung 4 hari, dimulai tanggal 19 sampai 22 Juni 2023. Bahari berharap program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan IM Japan mampu mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jambi. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan kompetisi generasi muda Jambi di dunia kerja. Bahari juga berpesan kepada peserta yang lulus dapat menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, terutama Provinsi Jambi, dan mampu membuka lapangan pekerjaan setelah 3 tahun magang di negeri matahari terbit. Harapan kita tentunya dengan magang ke Jepang ini bisa mengurangi tingkat pengangguran di Jambi ya, nanti ke Jepang, dan juga bisa meningkatkan kompetensi sertifikasi dan bisa memberikan penghasilan di Jepang. Sebelum mengikuti berbagai tahapan seleksi, terlebih dulu dilakukan pemeriksaan administrasi peserta. Setelah dinyatakan lulus administrasi, peserta menjalani tes matematika yang berlangsung di Balai Latihan Kerja Jambi. Dari 180 yang mengikuti tes, hanya 148 orang yang dinyatakan lulus. Kemudian mereka mengikuti tes kesamaptaan tubuh, mulai dari tinggi dan berat badan serta pengecekan seluruh tubuh. Pada tahapan tersebut, ada 118 yang mampu bertahan dan berhak melaju pada tahap ketiga, yakni tes fisik yang berlangsung di Stadion Mini. Pada tahapan ini, peserta menjalani tes jasmani seperti lari, push up, dan sit up. Hasil tes tersebut hanya 75 orang yang berhasil lolos ke tahapan terakhir, yakni tes wawancara dan wawasan. Pelaksanaan tes ini berlangsung di kantor Disnaker Trans Provinsi Jambi. Hasilnya akan diketahui setelah 2 pekan mendatang. Ini dinyatakan lulus, baru nanti kami lanjut ke tes kesehatan. Kesehatannya, nanti tes kesehatan, setelah itu langsung kursus bahasa Jepang selama sebulan. Habis kursus direncanakan bulan Juli sampai Agustus kursus bahasa Jepang. Itu di mana, Pak? Di Jambi. Nanti kita cari tempat atau di BLK selama sebulan. Setelah itu nanti ada pelada tahap 1. Subkoordinator Pengembangan Program Pemagangan Luar Negeri Kemenaker RI Sutarno mengatakan, program ini merupakan kerjasama Kemenaker dengan IM Japan. Melalui program tersebut, ada 47.213 warga Indonesia yang telah diberangkatkan untuk magang kerja di Jepang. Harapan kami pada saat ini selama seminggu depan seleksi, mudah-mudahan adik kita sudah dipersiapkan ya. Karena apa? Karena angka kelulusan itu
dimulai dari persiapannya. Kalau mereka sudah persiapan secara matang, saya yakin hasilnya akan menjadi optimal. Sementara itu, pimpinan IM Japan Fujita mengatakan, melalui program ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha muda dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Kedepan diharapkan semakin banyak anak muda yang dapat magang kerja di Jepang. IM Japan berkomitmen akan melindungi anak muda Indonesia yang tiba di Jepang selama mengikuti magang. Tujuannya untuk buka usaha, menerapi keterampilan dan etos kerja ke Indonesia. Jadi hari ini adalah 173 orang yang hadir di sini. Tujuan saya 173 orang ini punya usaha setelah selesai program ini. Seleksi rekrutmen magang ke Jepang ini disambut baik oleh para peserta. Salah seorang peserta, Ahmad Al-Ghazi, mengaku dirinya telah mempersiapkan mental dan fisik dari jauh-jauh hari untuk mengikuti seleksi. Para peserta berkomitmen akan mengikuti pelatihan kerja dengan baik selama di Jepang nantinya. Harapan kedepannya semoga dilancarkan. Ya. Jadi kita optimis bisa lulus deh ya? Optimis bisa lulus. Untuk berangkatnya apa saja yang kita siapkan deh? Mental, fisik, dan bahasa. Bagi mereka yang dinyatakan lulus akan diberangkatkan pada tahun 2024. Namun sebelum diterbangkan ke Jepang, peserta magang akan mengikuti pembelajaran bahasa Jepang di Bekasi selama 3 bulan. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pengadilan Negeri Jambi menjadwalkan sidang pra-peradilan mantan Direktur Utama Bank Jambi pada tanggal 28 Juni mendatang. Simak informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji 2023. Seorang jemaah calon haji kloter 22 asal Provinsi Jambi meninggal dunia. Jemaah tersebut bernama Umi Kalsum binti Abu Kasim, warga Kabupaten Tebo. Calon haji asal Provinsi Jambi dinyatakan meninggal dunia jelang pelaksanaan puncak haji di Tanah Suci. Jemaah calon haji yang meninggal dunia tersebut diketahui atas nama Umi Kalsum binti Abu Kasim, jemaah haji asal Kabupaten Tebo, Dusun Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, berusia 60 tahun. Almarhumah yang merupakan jemaah haji kloter BTH 22 tersebut wafat pada Rabu 21 Juni 2023 sekira pukul 11:45 waktu Arab Saudi di KKHI Mekah, Arab Saudi. Sebelumnya almarhumah mengalami penyakit diare. Almarhumah sempat dirawat di klinik kesehatan dirujuk ke rumah sakit KKHI Mekah. Namun setelah mendapatkan perawatan secara intensif, nyawanya tidak dapat tertolong. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostafia, membenarkan adanya seorang jemaah calon haji asal Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci. Untuk saat ini almarhum telah dikebumikan di Arab Saudi. Yang meninggal itu kan yang telah di Tanah Suci, yaitu dari Tebo hanya satu orang. Sakit ya, dua-duanya. Kondisi sakit. Sementara itu, berdasarkan sertifikat update yang diterbitkan oleh Indonesia Medical Mission, menyatakan bahwa almarhumah Umi Kalsum meninggal dunia dengan kondisi sepsis, yakni komplikasi berbahaya akibat respons tubuh terhadap infeksi. Peritonitis, yakni peradangan pada peritoneum, yakni selaput tipis yang membatasi dinding dalam perut dengan organ-organ perut, serta gastritis, yakni peradangan pada dinding lambung yang ditandai dengan nyeri di ulu hati atau lambung. Sebelumnya, rombongan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter BTH 22 diterbangkan dari embarkasi Batam menuju Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada pukul 13:25 waktu Indonesia Barat, Minggu 11 Juni 2023. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Sebanyak 163 orang jemaah calon haji kuota tambahan di Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 34 Batam resmi masuk ke asrama haji embarkasi haji antara Provinsi Jambi sebelum nantinya saudara akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. 163 orang jemaah calon haji termasuk 4 orang petugas haji dari kuota tambahan Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 34 Batam kemarin telah masuk ke asrama haji embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Secara bergantian, jemaah calon haji asal 11 kabupaten seprovinsi Jambi itu sejak sore mulai masuk ke asrama haji dengan diantarkan oleh Kanwil Kemenag daerah masing-masing. Saat tiba di asrama haji, para jemaah langsung disambut petugas pembimbing ibadah haji embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Kemudian dipandu menuju aula guna mengikuti pelayanan one-stop service. Pelayanan ini mulai dari pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian paket obat-obatan, pemberian gelang identitas, termasuk penyerahan dokumen hingga pembagian living cost. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, dari kuota awal 160 orang jemaah yang siap diberangkatkan, ada 1 orang jemaah asal Kabupaten Kerinci yang mengonfirmasi pembatalan keberangkatannya karena masalah kesehatan. Artinya hanya ada 159 orang jemaah calon haji kuota tambahan Provinsi Jambi yang akan berangkat pada 23 Juni 2023 sore. Kloter terakhir kita adalah kloter 34 dengan komposisi jamaah keseluruhan 164 orang. 160 jamaah dan 4 orang petugas. Tetapi kami mendapatkan informasi bahwa ada jamaah kita dari Kerinci yang beberapa waktu yang lalu tunda karena sakit dan tidak bisa digantikan lagi, ya tentu menjadi 163 secara keseluruhan. Kloter ini kloter 34 tergabung dari seluruh kabupaten kota ada di kloter ini, dan kemudian nanti akan diberangkatkan dengan Garuda menuju ke Jeddah. Insya Allah pada tanggal 23 diberangkatkan ke Jeddah. Ya, proses penyambutan jamaah standar bahwa setiap jamaah akan melewati proses one-stop service karena di sana ada identitas gelang identitas, living cost, KIJH, kemudian kamar dan lain sebagainya, termasuk dengan prosesi seremoninya juga standar sama dengan yang biasa. Wahyudi juga menyebutkan setelah seluruh proses pelayanan one-stop service selesai, para jemaah didorong untuk beristirahat sebelum mengikuti manasik haji serta melanjutkan persiapan pemberangkatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini ribuan jemaah calon haji masih melakukan ibadah di Tanah Suci Mekah. Para jemaah pun dihimbau untuk menjaga kesehatan karena cukup banyak jemaah calon haji yang saat ini terserang batuk dan pilek. Ribuan jemaah calon haji dari Provinsi Jambi kini tengah melakukan rangkaian ibadah sunnah menjelang puncak ibadah haji di Armusna. Kementerian Agama Provinsi Jambi mengimbau para jemaah calon haji untuk menjaga kesehatan. Pasalnya, saat ini banyak jemaah calon haji dari Indonesia yang terserang batuk dan pilek. Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Paspihani juga tidak menyangkal ada jemaah calon haji dari Provinsi Jambi yang terserang batuk dan pilek. Informasi tersebut diterima langsung dari petugas kloter Provinsi Jambi yang ada di Mekah. Hal itu karena kondisi cuaca di Mekah lebih panas dari Indonesia, sehingga cukup berpengaruh terhadap daya tahan tubuh jemaah calon haji dari Indonesia. Tidak semua, tapi ada beberapa laporan dari kloter kan, kalau kondisi kesehatan secara umum dan kondisi sehat. Cuma kalaupun yang ada batuk pilek itu cukup hanya 1 atau 2 orang. Apa sebabnya itu, Bang? Kita meyakini kalau untuk batuk pilek kan karena memang kondisi cuaca di Saudi sendiri kan masih kondisi ekstrim, termonitor itu kan sampai 46 derajat Celcius kan, yang memang untuk masyarakat Indonesia itu kan ya memang panas. Nah, maka kita himbau dari mulai embarkasi bahwa jamaah kita himbau mau keluar dari pemondokan menggunakan alat pelindung diri seperti payung. Kemudian menghimbau juga seperti memperbanyak minum air putih. Paspihani memastikan sebagian besar JCH yang terkena batuk pilek disebabkan kelelahan dan bukan gejala COVID-19. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jambi saat ini sudah menjadwalkan sidang pra-peradilan mantan Direktur Utama Bank Jambi, Yunsak El Hakon pada tanggal 28 Juni mendatang. Dan saat ini mereka juga telah menyiapkan majelis hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Kejati Jambi digugat Yunsak El Hakon ke Pengadilan Negeri Jambi pasca dirinya ditetapkan Kejati Jambi sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU. Gugatan tersebut didaftarkan secara resmi oleh tersangka pada tanggal 13 Juni 2023 ke Pengadilan Negeri Jambi. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suwarjo, mengatakan berkas gugatan tersebut telah resmi diterima Pengadilan Negeri Jambi. Selanjutnya persidangan atas gugatan akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023. Pengadilan Negeri Jambi telah menyiapkan majelis hakim untuk memimpin jalannya persidangan perkara tersebut. Terkait dengan permohonan dimaksud sudah didaftarkan di hari Selasa minggu ini, tanggal 13 yang lalu, dan sudah ditunjuk majelis hakimnya atau hakimnya, hakim tunggal, yaitu Pak Tata Purwasima Situngkir, dan sudah ditetapkan hari sidangnya di tanggal 28 Juni 2023. Sebelumnya Yunsak El Hakon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jambi saat dia mengemban jabatan Dirut Bank 9 Jambi tanggal 9 Mei 2023. Yunsak El Hakon ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU kegiatan gagal bayar medium term note PT Sun Prima Nusantara pembiayaan pada Bank 9 Jambi tahun 2017-2018. Atas kejadian ini menyebabkan kerugian negara senilai 310 miliar rupiah. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Subdit 4 Tipit Terdit Reskrimsus Polda Jambi memburu seorang pelaku kasus pengangkut kayu ilegal di kawasan Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Diduga pelaku tersebut merupakan pemilik kayu yang dikirim dari Sumatera Selatan menuju Jambi. Subdit 4 Tipit Terdit Reskrimsus Polda Jambi memburu seorang pelaku kasus pengangkut kayu ilegal di kawasan Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaku tersebut merupakan pemilik kayu ilegal yang diamankan polisi saat perjalanan dari Sumatera Selatan menuju Jambi. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jambi, AKP Lumbrian mengatakan, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan ditemukan ada satu pelaku lainnya yang ikut berperan dari pengiriman kayu ilegal ini. Sejumlah data pelaku termasuk nama dan tempat tinggal telah teridentifikasi keberadaannya. Untuk pemilik kayu, kemarin sudah muncul namanya dari pihak tersangka. Ini masih dalam penyelidikan kami. Cuma sudah dapat info lah, tinggalnya juga masih di Jambi. Sebelumnya, satu unit truk pengangkut kayu ilegal diamankan di Treskrimsus Polda Jambi di RT 09 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selain mengamankan 2 orang tersangka, polisi turut mengamankan satu unit kendaraan truk warna kuning tanpa nomor polisi bermuatan kayu gergajian jenis rimba campuran. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi baru merealisasikan 1 miliar rupiah anggaran CSR perusahaan batubara untuk peningkatan kualitas jalan. Dan nantinya, Saudara, realisasi anggaran tersebut seluruhnya akan digunakan untuk kebutuhan peningkatan kualitas jalan. Hingga pertengahan tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi baru merealisasikan penggunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan batubara 1 miliar rupiah dari total penerimaan 3,9 miliar. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, realisasi anggaran itu seluruhnya digunakan untuk kebutuhan peningkatan kualitas jalan, terutama beberapa ruas jalan yang rusak akibat mobilitas angkutan batubara. Berdasarkan laporan pengerjaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi akan kembali mengalokasikan 300 juta rupiah untuk meningkatkan kualitas jalan di kawasan Seridadi, Kabupaten Batanghari. Pemerintah Provinsi Jambi telah merencanakan dengan baik penggunaan dana CSR perusahaan batubara yang telah diajukan sejak tahun 2022. Penggunaan anggaran itu hanya tinggal proses realisasi,
Sementara untuk usulan pembelian kendaraan patroli yang sebelumnya diajukan Dinas Perhubungan belum dapat dilakukan. Berdasarkan instruksi Gubernur Jambi, penggunaan anggaran CSR yang terbatas seluruhnya akan digelontorkan untuk peningkatan kualitas jalan. Masih akan terus begini. PU kemarin sudah melapor ke saya, Pak, akan ada peningkatan kelas jalannya gitu ya. Kan baru pengerasan, nanti mau diaspal. Sekitar 300 lagi nanti akan diajukan oleh PU. Sudirman berharap, melalui upaya peningkatan kualitas jalan yang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi, aktivitas masyarakat tidak lagi terhambat akibat kerusakan jalan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, daftar pemilih tetap di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat bertambah belasan ribu jiwa. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Dari Sumatera Barat, Saudara, sebanyak 95.068 masyarakat Kota Bukit Tinggi masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024. Jumlah DPT itu naik dari 13.000 jiwa dibandingkan DPT pada Pemilu 2019. Peningkatan data pemilih tetap naik secara signifikan di Kota Bukit Tinggi jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 lalu. Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi menjelaskan, pada tahun 2019 berjumlah sebanyak 81.447 pemilih, untuk tahun 2024 mendatang mencapai 95.068 orang, dengan selisih sebanyak 13.000 lebih. Jumlah tersebut terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 46.726 dan 48.342 orang perempuan dari 3 kecamatan yang ada di Kota Bukit Tinggi dengan jumlah TPS sebanyak 365 tempat pemungutan suara. Di Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan terdiri dari 152 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 41.048 orang. Sedangkan Aur Birugo, Tigo Baleh sebanyak 84 TPS dengan jumlah pemilih tetap 20.342 orang, dan untuk Kecamatan Guguk Panjang sebanyak 129, pemilih tetap sebanyak 33.678 orang. Ketua KPU Kota Bukit Tinggi Satria Putra menyebutkan kenaikan jumlah pemilih tetap cukup signifikan. Pasalnya mencapai selisih hingga 13.000 lebih karena didominasi oleh pemilih baru yang kebanyakan masyarakat yang sudah mencapai umur 17 tahun. Ya, hari ini kita tetapkan DPT kita itu sebanyak 95.068. Pada DPT 2019 itu 81447, ada selisih sekitar 13 ribuan. Jadi ada peningkatan dari 2019 dibanding tahun 2023 ini. Satria Putra menambahkan data tersebut merupakan data yang diinput dari Pantarlih dari tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023, di mana sudah dilakukan pemutakhiran data dari PPS, PPK, hingga KPU Kota Bukit Tinggi. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, Majelis Ulama Indonesia Kota Padang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengedepankan rasa saling menghargai perbedaan dalam penetapan 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha mendatang. Meski berbeda, namun metode perhitungan yang akan dilakukan akan tetap sesuai dengan syariat Islam. Kementerian Agama Republik Indonesia sudah melaksanakan sidang isbat dan menetapkan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa 20 Juni 2023, sehingga Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 29 Juni 2023. Keputusan ini merujuk kepada sistem Ru'yatul Hilal dan sesuai dengan kriteria berdasarkan Mabims yang menetapkan secara astronomis hilal teramati jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat dengan elongasinya minimal 6,4 derajat. Sementara itu, berdasarkan keputusan Ormas Islam Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 28 Juni 2023 yang merujuk kepada hasil hisab wujudul hilal melalui Majelis Tarjih dan Tajdid.
Meskipun terdapat perbedaan dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, namun Ketua MUI Kota Padang Japeri Jarab tetap mengimbau masyarakat untuk saling menghargai dan menjaga satu sama lainnya saat pelaksanaan ibadah Idul Adha berlangsung. Perbedaan itu bukan hanya sekarang. Mulai dari semenjak sahabat juga sudah ada perbedaan. Contoh masalah tarawih kan, itu sudah ada perbedaan. Kemudian tabi'in itu terjadi juga perbedaan. Perbedaan ini dilatar belakangi oleh yang pertama, masing-masing pemuka agama itu mempunyai ilmu pengetahuan beda-beda satu sama lain. Kemudian gurunya juga beda, kemudian juga latar belakang ulama itu juga berbeda. Kemudian zaman juga berbeda dulu dan sekarang. Kemudian juga wilayahnya beda satu sama lain. Oleh karena itu perbedaan harus kita manage dengan sebaik mungkin. Sikap toleransi, saling mengerti dan memahami tetap menjadi prioritas utama, sembari masyarakat dibebaskan untuk memilih asalkan tetap sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, al-urs, dan sebagai landasan pengambilan hukum. Afrin Nur Zakia, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke Sumatera Selatan, saudara. Sejumlah harga komoditas pertanian di pasar tradisional dalam wilayah Kota Palembang naik. Kenaikan harga komoditas itu berdampak terhadap sepinya pembeli. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditas di pasar tradisional terpantau mengalami peningkatan. Seperti harga bawang merah sebelumnya dijual Rp28.000, kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Dan bawang putih Rp34.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting sebelumnya dijual Rp32.000, kini Rp40.000 per kilogram. Dan untuk harga cabai burung tetap stabil di Rp36.000 dan cabai rawit Rp50.000 per kilogram. Sebelumnya 28, sekarang 36. Kalau bawang putih? Bawang putih dari 34 naik 40. 24 jualan? Ya, pasar agak sepi, agak macet. Agak macet ya? Iya. Tapi jelang lebaran ini belum ada ke peningkatan? Belum ada. Belum ada. Perkirakan kapan Pak peningkatannya Pak? Paling 3 hari nak lebaran. Dengan kenaikan harga komoditas ini berdampak sepi pembeli dan pedagang mengalami penurunan omset. Rizky Amrina, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Habib Wijaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.